Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya lagi sama Mas Kuko. Mas Kuko Setia Widodo, Widada. Mahasiswa Filologi Universitas Negeri Solo. 11 Maret, sorry. Nah, kita sekarang ada di daerah Ngerawan ya. Kita tadi sudah mengunjungi Prasasti Ngerawan, kemudian sedikit belajar. Saya belajar sama Mas Kuko tentang aksara. Kebetulan Mas Kuko tadi malam nginep di rumah saya juga. Kita ngobrol-ngobrol, ya banyak hal lah. Nah, hari ini kita pengen bahas tentang korelasi atau arti penting filologi terhadap arkeologi ya Mas Kuko ya. Lebih tepatnya arkeologi. Ke arkeologinya ya. Bagaimana filologi itu studi filologi itu, ilmu filologi itu yang dipergunakan untuk membantu arkeologi seperti itu. Nah, tadi kita sudah ke Prasasti Ngerawan, sedikit ya melihat-lihat juga ada apa aja di Prasasti Ngerawan. Nah, sekarang kita nanya-nanya sama Mas Kuko yang lebih lebih mudeng lah gitu, yang lebih ngerti lah tentang filologi. Nah, tadi kita udah ke ini ya bro ya, ke Prasasti Ngerawan. Nah, itu kita nemuin apa aja sih di situ? Di situ ada yang pertama ada prasasti, terus ada lumpang, ada 2 lumpang. Nah, yang unik itu di lumpangnya itu ada aksaranya. Ada aksara ya? Ada aksaranya, tapi yo sedikit bisa dibaca, diidentifikasi itu bacanya apa. Nah, tapi sayangnya itu banyak yang udah aus. Oh iya. Jadi agak sulit ya tadi. Jadi agak sulit untuk dibaca. Nah, kebetulan tadi ada dua prasasti ya, yang di prasasti yang di batu, yang ada cungkupnya, kemudian juga ada yang di batu apa yang kayak gentong itu tadi ya. Nah, apa aja sih yang berhasil dibaca tadi di situ? Tadi yang pertama yang prasastinya itu ada angka tahun 1373 kalau nggak salah, 1373. Terus di atasnya itu ada aksara, tapi ya samar-samar. Tapi jelas itu kelihatan seperti aksara ya gitu. Kalau itu memang aksara, tadi setelah dibasahi, kita kasih air sedikit itu terlihat, kalau nggak salah itu ra, aksara pertama itu ra, dan kedua itu kayak k, terus yang selanjutnya itu nggak terbaca, samar-samar. Terus yang kedua itu yang di lumpangnya itu di bawahnya itu ada aksaranya juga, tapi karena tekstur batunya itu yang kasar. Jadi ini samar-samar juga, tapi tadi sedikit diidentifikasi itu ada huruf aksara sa, la dan pa, terus ada satu aksara lagi setelah itu, dan ada punktuasi. Ada punktuasinya, dan di bawah itu ada lagi kemungkinan kalau itu memang benar aksara. Kalau diidentifikasi di raba itu seperti huruf K dan huruf La. Kala mungkin situ ada angka tahunnya juga kemungkinan, tapi karena tekstur batunya dan juga kasar dan juga usia jadinya udah sulit lah untuk dibaca. Oke. Nah, sekarang kita membahas nih tadi korelasi atau filologi sebagai ilmu bantu dalam dunia arkeologis. Nah, ini ya seperti ini ya berarti ya. Terus kira-kira apalagi tuh kalau selain di prasasti? Kalau prasasti, selain di prasasti dalam hal filologi itu bisa membantu apa lagi sih? Kalau di prasasti kan sudah jelas ya, dalam dunia arkeologis tentang aksaranya itu. Gitu. Kalau yang lain, karena filologi kan memang sebagai ilmu bantu, seperti ilmu bantu arkeologi juga bisa, ilmu bantu untuk linguistik juga bisa, terus ke budaya juga bisa. Ya banyak sih untuk ilmu bantu. Tapi kalau kita di sekitaran sini kan lebih ke arkeologi. Arkeologi tentang aksaranya itu. Dan juga
filologi juga bisa melebar lagi ke sosial budaya juga bisa, karena untuk dating kan yo pasti membutuhkan orang-orang yang bisa membaca tentang aksara-aksara gitu. Berarti intinya adalah urusan tentang teks-teks gitu tentang ya. teks, Oke. teks. Nah, berarti ada perbedaan antara filologi dan epigrafi kan seperti itu kan. Nah, itu perbedaannya apa? Kalau filologi dan epigrafi itu kalau nggak salah epigrafi kan lebih ke arkeologi juga kan. Ya. Itu adalah objeknya. Kalau filologi objeknya adalah naskah dan teks. Naskahnya dan teksnya, ya. teks. Naskahnya itu ya bisa terbuat dari kulit hewan, terus daluang, terus lontar, rondo terlantar nanti jadinya. Rontal dan juga pakai kertas-kertas biasa yang itu pakai lazimnya yang di filologi itu pakai aksara Jawa kuno, aksara Jawa Budo, terus aksara Sunda dan aksara-aksara di Nusantara yang lain seperti itu. Oke. Nah nih, tadi kan aku dengar ya ada yang namanya aksara Budo. Betul. Sebenarnya apa sih? Karena kalau orang mendengar kan aksara Budo lah, ini apakah ada korelasinya dengan agama Buddha atau bagaimana? Nah ini tolong dijelaskan ke teman-teman. Aksara Buddha itu kalau Bu Kartika itu nyebutnya itu aksara Budo, Nah itu aksara yang digunakan di skriptorium gunung-gunung. Enggak cuma di sekitar Merbabu, tapi di Jawa Barat juga di Penanggungan gitu ya. Penanggungan Jawa Timur, terus Jawa Barat juga ada. Makanya penyebutannya aksara Budo. Nah itu aksara yang aksara peralihan lah. Seperti peralihan karena lebih ya kalau dibilang aksara Jawa kuno ya bisa, kalau aksara Jawa yang sekarang juga ada kemiripan juga. Jadi kedudukan peralihan, aksara peralihan gitu. Oke, mantap. Nah, tanya-tanya apa lagi ya? Apa ini? Apalagi? Oh ya, berarti apa namanya? Seperti yang kita bahas tadi malam ya, tentang aksara Jawa Tengahan. Nah, ini kan juga cukup menarik karena kalau orang awam mendengar juga mungkin taunya adalah aksara Jawa Tengahan itu mungkin dikiranya adalah aksara Jawa Tengah gitu. Padahal itu bukan wilayah, tapi ada masa ya, masa dalam artian Jawa era Tengahan seperti itu. Jawa era Tengahan. Nah, itu tolong dong dijelasin biar teman-teman juga paham. Jawa Tengahan itu lebih penyebutan untuk periodisasi sastra Jawa. Berarti masa lebih ke masa, dan aksaranya itu ya aksara Budo itu ya termasuk Jawa Tengahan juga. Oke. Karena ditandai dengan bahasa yang pertama, bahasa yang kedua adalah metrem. Metrem itu kayak apa ya, patron dalam penulisan kan. Kalau Jawa kuno kan kakawin, parwa gitu. Tapi kalau Jawa Tengahan itu kayak serat. Kidung. Bukan serat. Bukan, kalau serat itu lebih ke klasik. Oke. Kayak kidung itu lebih ke Jawa Tengahan, masanya Jawa Tengahan, dan penggunaan aksaranya itu ya aksara peralihan itu. Oke. Wah, menarik ya. Aksara peralihan. Menarik nih, teman-teman. Tapi sayangnya kita harus akhiri untuk untuk bincang-bincang hari ini karena ini udah mulai hujan nih di sini, udah mulai agak gerimis karena di depan kita Gunung Merbabu. Sayangnya sebenarnya kita tadi mau nyari tempat di daerah sana Merbabu, tapi karena sudah hujan duluan ya akhirnya kita diarahkan ke sini aja sambil lihat-lihat view ya kan. Bagi teman-teman yang pengen jalan-jalan ke Prasasti Ngrawan atau ke area sekitarnya, mungkin kayak Prasasti Watu Lawang, itu kalau nggak tahu jalan atau gimana bisa hubungi saya atau teman-teman nanti biar diantar, kita bisa belajar bareng-bareng, nyari paseduluran juga bareng-bareng. Siap. Oke. Field trip. Kebetulan juga hari ini memang selo gitu loh lah. Nah, selo itu apa ya kalau dalam bahasa Indonesia? Lego itu ada luang waktu. Ada waktu luang. Nah, makanya ini kita jalan-jalan. Nah, ini kebetulan kita juga mau ke arah Kopeng lagi karena di tempat temen itu ada kemarin dikirimin satu aksara Jawa
Dan itu katanya Mas Kukuh setelah dibaca adalah raja ya. Nah, nanti yo kita lihat nantilah kayak gimana. Semoga nanti kita nemu hal yang positif yang bagus untuk untuk bidang keilmuan dan nambah pengetahuan kita lagi. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton dan dukung terus channel ini untuk biar bisa semakin berkembang dan kita bisa belajar sama-sama tentang banyak hal yang mana itu adalah kekayaan budaya bangsa kita di Nusantara. Oke, warisan budaya untuk masa depan. Mantap. Iya.